Hai, hal tabu nih. Australia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, namun demikian ada beberapa hal yang dianggap tabu dan dilarang oleh masyarakatnya. Apabila Anda sebagai wisatawan, penting untuk mengetahui dan menghormati budaya lokal agar tidak mengalami kesulitan atau kejadian yang tidak diinginkan. Berikut ini adalah budaya atau aturan yang tabu di Australia yang hal tabu nih rangkum. 1. Jangan mengolok-olok orang aborigin. Di Australia, masyarakat adat dihargai tinggi. Mereka sering menghadapi kesulitan dan kenyataan pahit karena kebiasaan, budaya, dan sejarah unik mereka, seperti tanah mereka yang sering dirampas. Karena itu, meskipun Anda tidak sepenuhnya memahami budaya mereka, jangan pernah mengolok-olok tradisi atau kebiasaan mereka. Jika Anda memiliki pendapat yang berbeda, lebih baik simpanlah untuk diri sendiri. Yang kedua, jangan lupa meninggalkan uang tip ketika mendapatkan pelayanan yang baik. Hal ini seperti di Amerika Serikat, memberikan tip di Australia adalah bentuk apresiasi saat menikmati santapan yang luar biasa dan apabila mendapatkan pelayanan yang baik. Namun di Australia, tipnya lebih sedikit dibandingkan di Amerika Serikat. Di mana di Amerika Serikat, tipnya biasanya 20% yang biasanya menjadi batas minimal. Di Australia lebih sedikit. Memberikan tip sebesar 10 hingga 15% itu sudah cukup jika mendapatkan pelayanan yang luar biasa. Bahkan boleh memberikan tip yang lebih banyak. Sedangkan jika pelayanan santai dan tidak terlalu mewah, cukup meninggalkan uang tip sebesar 5-10% dan pelayan tetap menghargainya. Yang ketiga, jangan berpakaian terlalu santai atau formal di restoran. Warga Australia memang terkenal santai dan nyaman dengan pakaian kasualnya. Namun saat mengunjungi klub atau restoran, mereka akan memilih pakaian yang sesuai dengan acara tersebut. Tidak ada yang mengenakan pakaian yang terlalu santai seperti baju tanpa lengan atau sandal jepit, karena hal itu hanya cocok untuk ke pantai. Maka dari itu, lebih baik Anda selalu berpakaian dengan tepat, sesuai acara yang dihadiri dan mengikuti apa yang dilakukan oleh warga Australia. Yang keempat, tidak mengelus kepala koala. Meskipun beruang koala terlihat lucu, tidak boleh menepuk atau mencoba memeluk mereka. Koala masih dianggap satwa liar dan berbahaya untuk ditangani, kecuali Anda adalah ahli satwa liar. Mengelus kepala koala bisa menjadikan Anda terkena goresan dan terluka. Hal terbaik untuk mengagumi mereka adalah dengan mengambil beberapa gambar dari jarak tertentu untuk mengabadikan momen yang manis dan menyenangkan. Yang kelima, jangan membual atau bersikap angkuh. Australia memang pusat bisnis, pariwisata, dan kekayaan internasional, tetapi jangan pernah bersikap sombong atau angkuh. Tidak ada yang suka dengan orang yang terlalu sombong dan menjengkelkan. Australia adalah negara yang menghargai kesopanan, kerja keras, dan rendah hati. Jika Anda membual atau bersikap angkuh, Anda akan cepat diasingkan dan kehilangan peluang bisnis. Sebaliknya, bersikaplah hangat, tulus, dan suka membantu. Dengan begitu, Anda akan segera mengetahui seberapa besar orang Australia akan terbuka kepada Anda. Yang keenam, tidak buang sampah sembarangan dan merokok di tempat umum. Membuang sampah sembarangan dan merokok di tempat umum dilarang di Australia, dan pelanggaran dapat dihukum dengan denda. Selain itu, perilaku ini akan membuat orang lain melihat Anda negatif dan Anda akan dijauhi. Yang ketujuh, tidak mendaki Uluru. Pada tahun 2017, Taman Nasional Australia menghentikan turis dan pengunjung mendaki Uluru. Tempat ini telah lama disakralkan oleh penjaga adatnya, yaitu orang Anangu yang tidak ingin turis menginjak-injak tanah suci mereka. Selain itu, saat mendaki ke bagian yang lebih tinggi, medan menjadi lebih curam dan licin. Dengan tidak mendakinya,
Secara tidak langsung, Anda menghormati kekayaan budaya. Selain itu, Anda juga melindungi diri sendiri. Yang kedelapan, jangan salah bila naik eskalator bahwa sebelah kiri untuk jalur lambat, kanan untuk jalur yang cepat. Di Indonesia, kita sering melihat orang berhenti di jalur kiri maupun kanan saat naik eskalator. Beberapa pengguna bahkan berdiri di tengah dan menghalangi pengguna lain. Seharusnya jalur kiri untuk jalan lambat dan jalur kanan untuk mendahului. Sama seperti aturan mengemudi di Australia dan Indonesia. Jadi gunakan jalur kiri jika ingin berdiri dan jalur kanan jika ingin berjalan di eskalator. Yang kesembilan, jangan menyerobot masuk lift atau ruangan bila ada orang yang mau keluar. Budaya mengantri di Indonesia masih lemah, terutama saat naik lift atau sejenisnya. Kita seringkali saling bersenggolan saat keluar atau masuk. Sebelum masuk ke dalam lift atau transportasi lainnya, biarkanlah orang yang keluar dulu diutamakan, kemudian barulah masuk. Yang ke-10, jangan memberikan uang atau hadiah bila ditolong oleh orang lain. Orang Indonesia terkenal ramah dan suka menolong. Meskipun pihak yang membantu tidak meminta uang, kita umumnya memberikan uang sebagai tanda terima kasih, terutama jika yang membantu berasal dari golongan prasejahtera. Namun di Australia, banyak organisasi yang tidak menerima hadiah uang atau barang apapun karena khawatir akan berpotensi penyuapan dan gratifikasi. Sebagai gantinya, kita bisa menyatakan rasa terima kasih dengan senyum dan perkataan baik. Yang ke-11, kalau melanggar aturan, akuilah dan bayar dendanya. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa segala sesuatu dapat dinegosiasikan dengan uang atau hubungan. Namun hal tersebut tidak berlaku di Australia. Jangan berpikir bahwa membayar denda dapat membuat segalanya menjadi baik-baik saja di Australia. Misalnya, Anda berada pada kasus tidak sengaja melampaui batas kecepatan kendaraan. Dalam beberapa hari atau minggu, Anda pasti akan menerima surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa Anda harus membayar denda ditambah hukuman demerit points. Dalam suratnya, menyertakan nomor referensi kamera yang menangkap gambar plat kendaraan Anda, bahkan tercetak waktu dan lokasi kejadian. Tidak ada gunanya untuk menyangkal, karena bukti yang jelas terlihat di depan mata. Intinya, jangan berpikir bahwa melarikan diri atau pulang kampung halaman dapat menjadi solusi untuk menghindari pembayaran denda yang tinggi, karena Anda akan kaget di saat visa Anda ditolak ketika mencoba untuk kembali setelah beberapa tahun. Selain itu, Anda bisa jadi mengalami kesulitan untuk membuka rekening bank atau akun telepon untuk digunakan aktivasi kartu seluler, karena nama Anda tercantum dalam daftar hitam. Bahkan jika Anda bekerja dan membayar pajak secara resmi, maka gaji Anda dipotong secara otomatis untuk membayar utang setelah beberapa lama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mematuhi aturan yang berlaku di Australia dan tidak berpikir bahwa segala sesuatu dapat diatur dengan uang. Yang ke-12, jangan kepoin asal-usul negara asal. Sebagai negara multikultural, warga negara Australia berasal dari hampir seluruh dunia, baik melalui kelahiran maupun proses naturalisasi. Australia bukanlah negara yang homogen. Sangat biasa mendengar 4-5 bahasa berbeda dalam satu gerbong kereta. Biasanya banyak warga Australia yang risih bila diberikan pertanyaan privasi seperti asal-usul negara asalnya. Karena kadang mereka bukan terlihat bule, tapi lahir dan besar di Australia. Jadi mereka menganggap dirinya orang Australia, tapi malah diberikan pertanyaan yang mungkin dianggap kurang pantas. Mirip seperti jika saya yang keturunan Thailand, tapi lahir dan besar di Indonesia, sehingga fasih berbahasa Indonesia, tapi tidak bisa berbahasa Thailand. Selain itu, suka masakan Jawa, tapi masih ditanya Thailandnya di bagian mana.
Jika Anda benar-benar ingin tahu, tanyakan dengan tidak langsung, dengan pertanyaan apa latar belakang Anda. Latar belakang di sini memiliki makna yang lebih luas, dan biasanya akan dijawab tentang budaya warisan di keluarganya, sehingga dari hal itu bisa Anda ketahui dia berasal dari keturunan apa. Yang ke-13, jangan berbahasa Indonesia di saat tidak tepat saat ngumpul. Apabila lagi berkumpul dengan mayoritas orang Indonesia, tapi ada 1 atau 2 orang non-Indonesia yang ikut berkumpul bersama kalian, maka janganlah sekali-kali berbincang menggunakan bahasa Indonesia. Karena orang asing di tengah-tengah mayoritas orang yang sebangsa, jelas tidak mengenakan. Maka senantiasalah menggunakan bahasa Inggris, agar orang lain yang bukan orang Indonesia tidak merasa dikucilkan. Itulah budaya tabu dan dilarang di Australia yang harus diketahui. Hal tabu jelas bersifat tidak final dan abadi. Dan tentu saja, masih ada hal tabu yang pasti belum kami ketahui. Jadi buat Anda yang tahu tentang hal tabu di Australia, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi hal tabu lainnya, dan kita ketemu di hal tabu nih lainnya.